Halo, selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Tinar, dalam materi pelajaran menata produk. Saya berharap kalian semua sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetaplah bersemangat menghadapi hari ini. Ketika kamu bersemangat, saya yakin ada terobosan-terobosan baru yang kamu harus lakukan. Materi pelajaran kita hari ini adalah tentang syarat-syarat penataan produk. Dalam hal melakukan penataan barang, terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi dalam penataan sebuah produk. Syarat tersebut meliputi sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah mudah dilihat. Dalam memajang sebuah produk, label barang dan label harga pada rak pajangan diharuskan menghadap ke depan atau menghadap kepada konsumen, sehingga pembeli dengan mudah dapat melihat secara jelas tanpa menyentuh barang. Syarat yang kedua, mudah dijangkau. Dalam hal ini rata-rata tinggi badan konsumen lokal hampir sama. Oleh sebab itu dalam menata barang haruslah memperhitungkan ketinggian peralatan display yang disesuaikan dengan tinggi badan konsumen guna memudahkan mereka menjangkau barang tersebut. Seperti halnya barang kebutuhan sehari-hari, jangan diletakkan pada tempat yang tersembunyi, karena dapat menyebabkan konsumen bingung dan akhirnya barang tersebut tidak laku. Syarat yang ketiga adalah aman. Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam penataan produk adalah faktor keamanan. Sebagai contoh, barang yang mudah pecah jangan diletakkan di pinggir karena dapat dengan mudah tersentuh oleh konsumen dan akhirnya menyebabkan kecelakaan dan kerusakan barang. Satu hal yang harus menjadi perhatian oleh pengusaha retail dalam melakukan display, yaitu jangan menempatkan produk makanan berdekatan dengan barang yang mengandung racun. Syarat yang keempat, rapi dan bersih. Kerapian dan kebersihan menjadi salah satu faktor yang mampu menarik sorot mata pelanggan untuk lebih mendekat melihat barang dan akhirnya tertarik untuk membeli barang tersebut karena kebersihan dan kerapian penataan produk. Syarat yang kelima, mudah dicari. Jika suatu barang mudah dicari, akan membuat konsumen senang, karena konsumen merasa dimudahkan dalam mencari barang yang diinginkan. Salah satu cara untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang, yakni barang yang dipajang di rak haruslah sesuai dengan kelompoknya atau disebut grouping, serta petunjuk barang digantung di atas atau di signboard. Itulah tentang syarat-syarat daripada menata produk. Saya berharap kamu bisa mengingatnya. Saya ulangi lagi, syaratnya mudah dilihat, mudah dijangkau, aman, rapi dan bersih, dan mudah dicari. Yang berikutnya adalah jenis-jenis display. Seiring perkembangan zaman teknologi, display semakin berkembang yang didukung dengan berbagai macam model rak. Hal tersebut membuat penataan barang menjadi semakin bervariasi dan tampilan produk terlihat lebih maksimal. Hal ini memberikan dorongan kepada para produsen dan pemasok untuk memperkenalkan produk dan mereknya melalui rak-rak display. Berdasarkan penempatan barang, terdapat beberapa jenis display antara lain sebagai berikut. Yang pertama namanya impulse buying product display, yaitu menata produk dengan cara ditempatkan di tempat yang strategis, biasanya di tempat dekat kasir, biasanya tempat ini disewakan dengan ongkos yang mahal. Ya, penataan produk ini adalah produk yang menimbulkan keinginan membeli ketika kita melihatnya. Ya, ini biasanya di dekat kasir ditempatkan. Seperti di dalam gambar yang kita lihat, ini ada keriting daings, ada makanan-makanan coklat, ya, ada mancis biasanya, rokok, itu adalah disebut dengan produk impulse buying. Produk impulse buying yang menimbulkan keinginan membeli pada saat kita melihatnya. Ya, yang kedua adalah wall display. Wall display adalah menata produk dengan menempel di dinding di dinding. Biasanya yang menggunakan ini adalah produk fashion, pakaian. Seperti yang kita lihat di dalam gambar,
di mana pakaian-pakaian digantung di dinding. Ya, ini adalah jenis-jenis display. Mari kita lihat lagi jenis display yang lainnya. Jenis yang kedua namanya merchandise mix display, yaitu memajang produk dengan cara mendekatkan produk yang saling berkaitan. Misalnya contoh di dalam gambar ini adalah pembersih, ya, pembersih deterjen, di mana produk-produk ini saling berkaitan, ya. Aroma di atas, ya, di lantai paling atas itu adalah produk heat anti nyamuk, didekatkan dengan Stella, yaitu pewangi ruangan. Ya, dan berikutnya juga ada namanya pembersih deterjen Attack, juga didekatkan dengan merek-merek yang lain yang sama fungsinya. Jadi ada lagi produk misalnya gula sama kopi, sama teh sama susu. Itu adalah produk yang matching, ya, saling berkaitan. Jadi merchandise mix display adalah memajang produk dengan cara mendekatkan produk yang saling berkaitan. Yang kedua adalah cut case display, yaitu display tidak menggunakan gondola, hanya menggunakan kotak karton kemasan besar yang dipotong setengahnya. Biasanya display ini untuk produk minuman. Ini dia, ya. Jadi kotaknya dipotong setengah sehingga gambar daripada minuman botol ini kelihatan dan tidak menggunakan rak. Jadi kotak-kotak yang disusun ini namanya cut cases display. Mari kita lihat jenis display yang lain. Yang berikutnya adalah jumble display. Display campur aduk. Produk diletakkan dalam sebuah tempat terbuka dan pembeli bebas untuk mengaduk-aduk barang untuk memilih. Biasanya ini produk obral yang diskon besar-besaran. Jadi dicampur semua di sini. Ada pembersih lantai, ada mainan anak-anak, ada baju, ada perlengkapan rumah tangga. Ya, dicampur aduk semuanya. Jadi konsumen mengaduk-aduk semua barang-barang ini dengan cara bebas. Dan sekali lagi biasanya ini produk-produk yang sudah cuci gudang. Yang berikutnya adalah vertical display, yaitu memposisikan susunan barang secara tegak di dalam rak, yaitu menyusun barang dari satu jenis produk. Seperti contoh kita lihat adalah Denko dari atas sampai ke bawah. Ini satu produk. Ini kalau nggak salah Milo, ya, warna hijau. Dari atas sampai ke bawah semuanya produk Milo. Ovaltine juga seperti itu. Jadi namanya vertical display. Menata produk dari atas sampai ke bawah di dalam rak gondola, itu satu jenis produk, satu merek, satu ukuran. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah floor display. Floor display adalah menata produk langsung pada lantai tanpa menggunakan rak tertentu. Ya, di lantai disusun barangnya bertingkat seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini sepertinya biskuit di lantai disusun. Yang berikutnya adalah ini juga, ini tetap contoh yang menata produk di lantai, dari produknya disusun, ya, sampai ke atas. Baik, inilah jenis-jenis display di dalam supermarket. Oke, terima kasih. Saya ulang kembali syarat-syarat daripada display tadi: mudah dilihat, mudah dijangkau, aman, rapi dan bersih, mudah dicari. Adapun menjadi jenis-jenis display itu adalah impulse buying product display, yaitu menata produk yang tidak terpikirkan oleh konsumen di dekat kasir. Yang kedua, wall display, yaitu menata di tembok atau di dinding, biasanya produk pakaian. Merchandise mix display, yaitu menata produk di gondola dengan produk yang saling keterkaitan. Gula, kopi, teh, susu itu produk yang saling keterkaitan, ditambah lagi biskuit seperti itu. Merchandise mix display itu menata produk dengan tadi sudah, ya. Yang berikutnya adalah cut case display, yaitu menata produk dengan cara kartonnya dipotong, biasanya minuman yang ditata seperti ini.
Dan yang berikutnya adalah jumble display, yaitu menata produk dengan cara aduk, acak-acak, semua berbagai macam produk ada di sana. Dan yang berikutnya adalah vertical display, yaitu menata produk satu jenis, satu merek, satu ukuran di dalam gondola dari atas sampai ke bawah adalah produk tersebut. Demikianlah materi pelajaran kita. Saya berharap kalian tetap semangat, catatlah materi ini, dan pertemuan berikutnya kita akan ulangan di KD2, karena KD2 ini sudah selesai kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, tetaplah bersemangat. Semangat.